Nagita Slavina dihipnotis Uya Kuya, bongkar hal yang tak disukainya dari Raffi Ahmad. Masih ada nggak hal yang lu kurang nggak suka dari Raffi? 3 hal. Kalau diajak ngomong nggak didengar. Di sisi lain, Ayu Ting Ting akhirnya buka suara alasan bercerai dengan Enji Baskoro. Apa yang ada di benak lu pada saat lu memutuskan bahwa Gue sendiri aja lah. Sampai gue bisa akhirnya memutuskan, enggak deh, gue kayaknya harus berdua aja deh sama anak gue, kayaknya gue bisa ngurusin dia. Selebriti cantik Nagita Slavina mengungkapkan beberapa hal yang tak disukainya dari suaminya Raffi Ahmad. Hal itu diungkapkan langsung oleh Nagita Slavina dalam kanal YouTube Uya Kuya TV yang diunggah pada Rabu 25 Agustus 2021. Dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube Uya Kuya itu, ia menghipnotis Nagita Slavina. Ketika dihipnotis, wanita yang sering disapa Gigi itu mengungkapkan bahwa ia selalu bahagia dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dengan jujur, Nagita Slavina berkata bahwa Raffi Ahmad merupakan orang yang suka marah-marah. Raffi cukup membuat Gigi bahagia sekarang ini. Ya alhamdulillah ya, semuanya disyukurin aja. Kalau kita bersyukur jadinya bahagia. Kalau nggak disyukurin ya jadinya sedih terus. Namun meskipun begitu, ia selalu mensyukuri dan menerima Raffi apa adanya. Suka marah-marah, tapi ya akunya juga lelet gitu. Kan dia suka marah-marah, tapi akunya juga lelet. Udah, kalau misalnya marah-marah itu dibikin dimasukin ke hati, terus dibikin stres, ya nggak bisa bahagia. Tapi kalau misalnya marah-marah itu dimaklumin, selama itu bukan suatu hal yang besar, ya udah diterima aja. Jadi ya udah, kalau misalnya marah-marah itu dimasukin ke hati terus dibikin stres, ya nggak bisa bahagia. Tapi kalau misalnya marah-marah itu dimaklumin, selama itu bukan suatu hal yang besar, ya udah diterima aja, ucap Nagita Slavina yang dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Setelah pembicaraan tersebut, Uya Kuya bertanya mengenai 3 hal yang tak disukainya dari Raffi Ahmad. Masih ada nggak hal yang lu nggak suka dari Raffi? 3 hal, tanya Uya Kuya kemudian. Ibu dari Rafathar Malik Ahmad itu dengan jujur menjawab bahwa hal pertama yang tak ia suka dari suaminya yaitu jika diajak mengobrol tetapi tidak didengar. Kalau diajak ngomong nggak didengar. Misalnya hal apa? Lu ngomongin hal apa? Saya itu nanti mau pesan makanan apa gitu, ada tamu. Ya udahlah, apa aja. Kalau diajak ngomong nggak didengar, ungkap Nagita Slavina. Salah satu contohnya, ketika Nagita Slavina bertanya akan memesan makanan apa jika mereka akan kedatangan tamu. Raffi Ahmad menjawab apa saja. Namun, ketika makanannya datang, Raffi malah bertanya, kenapa memilih makanan ini? Nanti begitu makanannya datang dia bilang, kok makanannya ini gitu. Oh, artinya apa? Dia nggak fokus kan? Atau mungkin dia nggak fokus? Artinya, Raffi sedang tidak fokus ketika menjawab pertanyaan dari istrinya itu. Gigi juga mengungkap jika kedatangan tamu, Raffi sering mengabarinya dadakan. Contohnya pada tengah malam, yang dimana pada masa PPKM seperti ini, rumah makan biasa tutup sebelum tengah malam dan akan buka pada siang hari. Dia tuh suka dadakan, jadi misalnya dia gua ada tamu makan siang, bilangnya baru jam 12 malam, kan lagi zaman kayak gini kan, mau pesan di mana gitu. Pagi-pagi orang restoran baru buka jam 10, jam 11. Sehingga terkadang pada siang hari, makanan yang akan mereka sajikan kepada tamu yang datang terlambat. Setelah 6 tahun menjalani bahtera rumah tangga,
Hal kedua yang tak disukainya dari Raffi yaitu ketika suaminya itu selalu menggampangkan sesuatu hal. Lagi selain kalau diajak ngomong suka ngedengerin apa lagi? Yang bikin lo kesel? Dia suka ngegampangin. Dia suka ngegampangin, lanjut wanita berusia 33 tahun itu. Nagita mengatakan bahwa ia memiliki kekhawatiran terhadap sesuatu hal dan Raffi Ahmad selalu menggampangkan hal tersebut. Misalkan aku kan punya kekhawatiran gitu, misalnya apa gitu. Nanti ini gimana gitu, terus enggak lo udah gampang gitu. Hal ketiga yang ia tak sukai dari Raffi yaitu ketika Raffi menghancurkan peraturan yang dibuatnya bersama Rafathar. Suka menghancurkan peraturan aku sama Rafathar, ucap wanita bernama lengkap Nagita Slavina Mariana Tengker itu. Itu dia tuh suka menghancurkan peraturan aku sama Rafathar. Gigi berujar bahwa jika ia memiliki peraturan dengan Rafathar, seperti peraturan tidur pada jam 10 malam. Namun, Raffi Ahmad yang baru pulang kerja mengajak anaknya untuk bermain game hingga jam 12 malam. Disuruh tidur tadi malam, disuruh tidur jam 10. Udah mau tidur anaknya dia datang. Diajak main Mobile Legends jam 12. Gigi terkadang suka merasa kesal, namun ia juga mengerti posisi suaminya yang ingin bermain dengan Rafathar ketika selesai bekerja. Selain itu, Nagita Slavina mengaku tak mau kehilangan Raffi Ahmad. Hal tersebut terungkap dalam kanal YouTube Uya Kuya TV. Lo takut kehilangan Raffi nggak? Ya iyalah. Apa? Uya Kuya pun memberikan beragam pertanyaan kepada Nagita. Kalau disuruh milih, lo lebih memilih nanti kalau sudah tua meninggalkan Raffi duluan atau lo yang ditinggalkan Raffi? Tanya Uya dikutip dari Uya Kuya TV pada Jumat 27 Agustus. Mendengar pertanyaan tersebut, Nagita terlihat bingung dan tidak langsung menjawab, bahkan ia mengatakan tidak bisa memilih. Tak kehabisan akal, suami Astrid itu kembali mencecar Nagita. Lo takut kehilangan Raffi nggak? Tanya Uya lagi. Ya iyalah, jawab Nagita. Lo cinta banget sama Raffi? Tanya Uya. Ya iyalah, pastilah, jawab Nagita lagi. Lo cinta banget sama Raffi? Ya iya pastilah. Sayang banget sama dia? Iyalah. Mendengar jawaban sang istri, Raffi yang duduk di sebelahnya terlihat senang. Ia bahkan tertawa puas dan meledek perempuan yang tengah hamil anak kedua itu. Kamu ternyata sangat mencintai aku, kata Raffi. Di sisi lain, Ayu Ting Ting yang selama ini bungkam akhirnya blak-blakan soal alasan bercerai dengan Angie Baskoro. Pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal alasannya bercerai dengan Angie Baskoro pada tahun 2014 silam. Ayu diketahui telah lama menjaga rahasia soal permasalahan rumah tangganya itu dari publik selama 7 tahun. Melalui obrolan dengan Wendy Cagur yang diunggah di YouTube House of Wendy, putra ayah Rozak itu menceritakan perasaannya dulu berpisah dengan Angie sementara ia tengah mengandung. Berdasarkan dengan apa yang gue alami gitu, apa yang gue rasakan selama gue mengandung Bilqis gitu. Cuma kan cerai berdasarkan apa yang gue alami, apa yang gue rasakan selama gue mengandung Bilqis, kata Ayu Ting Ting. Gue mikir ke depannya, aduh kayaknya sekarang aja gue, maksudnya pada saat Bilqis masih di dalam kandungan aja gue sesakit ini gitu. Pelantun alamat palsu itu mengaku mengalami hal yang membuatnya sakit saat 1 tahun menjalani rumah tangga bersama Angie. Gue gak mau kalau sampai nanti ke depannya, ini kan anak gue gak tahu apa-apa kan karena masih di dalam perut.
Pada saat Bilqis di dalam kandungan saja gue sesakit ini. Gue gak mau sampai nanti ke depannya anak gue gak tahu apa-apa karena masih di dalam perut. Tapi anak gue udah lahir dan dia merasakan sakit yang gue rasakan juga. Kayaknya enggak deh, cukup gue aja gitu. Jadi makanya gue bisa berani untuk ambil keputusan kalau kayaknya insya Allah gue bakal bisa dan gue bakal kuat, gue bakal strong buat jalanin hidup gue berdua sama Bilqis. Ujarnya. Ia tidak mau jika suatu hari nanti sang anak merasakan sakit yang sama seperti dirinya. Kalau misalnya anak gue kenapa-kenapa, dia merasakan sakit yang gue rasakan juga, kayaknya enggak deh, cukup gue aja, tambahnya. Dengan pemikiran tersebut, Ayu mantap mengakhiri pernikahannya dengan Enji pada tahun 2013 dan resmi bercerai pada tahun 2014. Ayu merasa mampu dan cukup kuat untuk membesarkan putrinya seorang diri sehingga membuat tekadnya bulat. Kayaknya insya Allah gue bakal kuat. Jalani hidup berdua sama Bilqis. Makanya bisa ngambil keputusan jadi single parent, beber Ayu. Walaupun begitu, Ayu Ting Ting tak menampik jika ingin menjadi ibu rumah tangga dengan keluarga yang sempurna. Jujur dari dalam hati gue pengennya kayak ibu rumah tangga lainnya, kayak istri lu, 24 jam sama anak, katanya. Namun, meski berat dijalani, Ayu Ting Ting tetap berusaha menjadi ibu yang baik sampai menemukan tambatan hati yang akan menjadi pendampingnya kelak.